Bayangkan sudah menunggu puluhan tahun untuk ikut masuk ke lingkaran negara pembuat pesawat tempur modern, lalu di tengah jalan pintu itu ditutup perlahan. Inilah yang sedang terjadi dalam proyek KF-21 Boramae. Secara resmi, Korea Selatan memutuskan tidak menyerahkan prototipe pesawat tempur KF-21 kepada Indonesia. Keputusan ini bukan sekadar teknis, tapi mencerminkan dinamika kerjasama pertahanan yang rumit dan penuh konsekuensi. Menurut pernyataan Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan atau DAPA, penyebab utama keputusan ini adalah perubahan signifikan dalam perjanjian kerjasama kedua negara. Indonesia dilaporkan masih memiliki kekurangan kontribusi sekitar 100 juta dolar AS, atau setara kurang lebih 1,6 triliun rupiah. Kekurangan ini disebut akan dilunasi, namun penundaan yang berulang membuat posisi Indonesia dalam proyek semakin melemah. Masalahnya tidak berhenti di situ. Sejak beberapa tahun terakhir, partisipasi keuangan Indonesia dalam program KF-21 terus menurun. Awalnya Indonesia berkomitmen menanggung sekitar 20% dari total biaya pengembangan, dengan nilai sekitar 1 triliun won lebih. Namun dalam renegosiasi pada Juni tahun 2025, kontribusi tersebut dipangkas menjadi sekitar 600 miliar won. Konsekuensinya jelas, hak-hak yang sebelumnya dijanjikan ikut dipangkas, termasuk hak menerima prototipe KF-21 nomor ekor 005 yang sedianya akan digunakan TNI AU untuk uji terbang, pelatihan pilot, dan integrasi persenjataan. Dalam proyek pertahanan strategis, uang dan komitmen berjalan beriringan. Ketika salah satunya goyah, manfaat yang diterima juga ikut berkurang. Selain isu pendanaan, kerjasama ini juga diwarnai masalah lain seperti penundaan pembayaran yang memaksa Korea Selatan menutup kekurangan biaya, hingga kasus sensitif terkait dugaan penyalahgunaan data dan kekayaan intelektual oleh oknum delegasi Indonesia. Semua ini menambah tekanan politik dan teknis bagi Korea Selatan untuk membatasi peran Indonesia. Bagi TNI AU, pembatalan pengiriman prototipe ini jelas menjadi pukulan besar. Tanpa akses langsung ke pesawat uji, peluang untuk mempercepat penguasaan doktrin, pelatihan, dan integrasi sistem senjata menjadi sangat terbatas. Posisi Indonesia pun kini lebih mirip pembeli biasa di masa depan, bukan lagi mitra pengembang dengan akses luas terhadap teknologi inti. Sementara itu, Korea Selatan terus melaju. 6 prototipe KF-21 saat ini aktif menjalani uji terbang dan integrasi sistem. Produksi massal ditargetkan mulai 2026 dengan kemampuan operasional awal pada 2028. Indonesia masih berada dalam program, tetapi dengan akses yang jauh lebih sempit dibanding kesepakatan awal tahun 2015. Situasi ini menjadi pelajaran penting tentang konsistensi komitmen dalam kerja sama strategis. Dalam industri pertahanan, kepercayaan dibangun dari kepastian pendanaan, disiplin kerjasama, dan kepatuhan pada kesepakatan. Ketika salah satunya runtuh, dampaknya bisa terasa sangat mahal dan jangka panjang.